Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang senantiasa baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk belajar mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, pernahkah kita merenungkan bahwa di balik setiap luka yang Yesus tanggung, ada kehidupan baru yang mengalir bagi kita? Hari ini kita akan belajar tentang luka penganiayaan yang pernah Yesus alami. Sebuah pengorbanan yang tidak hanya menyembuhkan fisik, tetapi juga memulihkan jiwa yang patah. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Bilur yang Menghidupkan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Hari ini kami rindu merenungkan makna bilur-bilur-Mu yang mendatangkan kesembuhan dan hidup baru bagi kami. Roh Kudus, penuhilah hati kami dan berikanlah hikmat agar kami dapat memahami betapa besarnya harga keselamatan kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan juga pemulihan bagi setiap kami yang mendengarkan renungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, saat kita membaca nubuatan dalam Yesaya pasal 53 ayat 5, kita seringkali terfokus betapa hebatnya penderitaan yang harus ditanggung oleh Sang Juru Selamat. Namun di balik setiap bilur, di balik setiap rasa sakit yang Yesus alami, ada rencana ilahi yang sungguh luar biasa indah bagi kehidupan umat manusia. Penderitaan Kristus bukanlah sebuah tragedi tanpa ada makna, melainkan sebuah investasi tentang kasih demi masa depan kita, umat-Nya yang setia. Setiap luka yang Yesus terima memiliki suatu tujuan yang sangat spesifik untuk memastikan bahwa tidak ada satupun aspek dalam hidup kita yang terabaikan dari pemulihan yang sudah Yesus tanggung. Kristus rela diremukkan agar potongan-potongan hidup kita yang telah hancur dapat disatukan kembali secara utuh. Bilur-bilur itu adalah suatu jaminan bahwa kegelapan masa lalu kita itu telah dikalahkan oleh cahaya harapan yang Yesus berikan kepada kita. Melalui renungan ini, mari kita menyadari bahwa masa depan kita aman di tangan Kristus, sebab Ia telah membayar harganya dengan sangat mahal. Mari kita baca firman Tuhan pada Yesaya 53 ayat 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, seorang seniman atau pengrajin yang sedang mengerjakan sebuah mahakarya, terkadang bahannya bisa terbuat dari tanah liat. Tanah liat itu harus diremas-remas, ditekan-tekan, bahkan juga dipukul-pukul berkali-kali agar teksturnya menjadi lembut dan siap untuk dibentuk.
Begitu pula dengan bahan yang terbuat dari emas murni yang harus melewati api yang sangat panas untuk membuang segala kotoran yang melekat pada bahan emas itu. Dalam pandangan yang sekilas, proses itu terlihat sangat menyakitkan dan sepertinya begitu merusak. Namun bagi sang pengrajin, setiap tekanan dan setiap panas yang diberikan itu memiliki satu tujuan yang sungguh sangat spesifik, yaitu menciptakan sesuatu yang berharga dan yang indah di masa depan. Ribuan tahun yang lalu, Nabi Yesaya memberikan nubuatan yang sangat detail tentang hamba yang menderita, yaitu Yesus Kristus. Yesaya pasal 53 ayat 5 bukanlah sekedar suatu catatan tentang kekejaman suatu penyaliban, melainkan sebuah proklamasi tentang rencana ilahi yang sangat terukur. Setiap rasa sakit yang dialami Yesus, mulai dari luka tikaman hingga bilur-bilur cambukan, bukanlah sebuah ketidaksengajaan sejarah. Itu adalah bentuk investasi kasih Tuhan untuk menebus masa depan kita umatnya. Yang pertama, tertikam dan diremukkan, mengambil alih masa lalu kita. Frasa yang berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ayat ini dimulai dengan kata-kata yang keras, tertikam, dan diremukkan. Mengapa kata-kata ini dipilih? Dalam bahasa aslinya, kata tertikam menggambarkan suatu luka yang menembus. Sesuatu yang sangat tajam masuk ke dalam tubuh. Sementara diremukkan itu menggambarkan suatu tekanan yang begitu luar biasa, yang sangat berat, yang datangnya dari luar hingga hancur berkeping-keping. Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Pemberontakan adalah tindakan yang sengaja melawan kehendak Allah. Yesus juga diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kejahatan itu berbicara tentang karakter kita yang bengkok, yang tidak lurus lagi, yang cenderung untuk berdosa. Di sini kita melihat sebuah pertukaran yang ajaib. Yesus mengambil semua ketajaman dosa yang seharusnya menikam hati kita. Dan Yesus membiarkan dirinya dihancurkan oleh beban dosa yang seharusnya menindih hidup kita. Tujuannya sangat spesifik bagi masa depan kita, agar masa lalu kita tidak lagi memiliki suatu kuasa untuk menghancurkan hidup kita. Banyak dari kita hidup dalam bayang-bayang dari masa lalu kita, dari kegagalan yang sudah terjadi di masa yang lalu. Namun karena Kristus sudah diremukkan menggantikan kita, maka masa depan kita tidak lagi ditentukan oleh seberapa buruk masa lalu kita, melainkan seberapa besar anugerah yang dari Tuhan kepada kita. Dia membiarkan dirinya menjadi hancur agar kita ini bisa menjadi utuh kembali. Yang kedua, ganjaran yang mendatangkan keselamatan, yaitu menciptakan damai di masa depan. Frasa selanjutnya yang berkata, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Kata keselamatan di sini dalam bahasa aslinya adalah shalom. Shalom bukan hanya berarti masuk surga setelah mati, tetapi juga berarti suatu keutuhan, suatu ketenangan,
suatu kemakmuran rohani dan juga perdamaian dengan Allah kita. Dunia seringkali mengajarkan bahwa jika kita berbuat salah, maka kita harus membayar harganya. Dan memang benar, dosa itu memiliki konsekuensi yang sangat mematikan. Namun, di atas bukit Golgota terjadi sebuah transaksi yang ilahi. Ganjaran atau hukuman yang seharusnya kita tanggung agar kita bisa berdamai dengan Allah. Justru semua itu dipindahkan ke bahu dari Yesus Kristus. Mengapa ini penting bagi masa depan kita? Karena tanpa pengorbanan itu, maka masa depan kita hanyalah menunggu penghakiman belaka. Namun dengan ganjaran yang telah ditanggung Yesus Kristus, maka masa depan kita itu menjadi berubah, menjadi masa depan yang penuh dengan shalom. Kita tidak lagi memandang hari esok dengan ketakutan akan hukuman yang dari Tuhan, melainkan dengan suatu keberanian sebagai anak-anak Tuhan yang telah didamaikan oleh Bapa kita. Setiap kali kita merasa cemas, merasa takut akan hari esok, ingatlah bahwa harga untuk kedamaian kita sudah dibayar lunas melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, bilur-bilur yang menyembuhkan. Ini berbicara tentang pemulihan yang menyeluruh. Frasa yang berkata, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur adalah luka yang memanjang akibat cambukan. Secara medis, cambukan dari kerajaan Romawi itu dirancang untuk mencabik kulit dan juga daging. Yesus menerima banyak bilur di punggungnya, di seluruh tubuhnya. Ada sebuah kebenaran yang sangat mendalam di sini. Tuhan menggunakan luka untuk menyembuhkan luka. Setiap bilur Yesus memiliki suatu tujuan spesifik untuk jenis luka dalam hidup manusia ini. Ada bilur untuk kesembuhan fisik kita. Ada bilur juga untuk kesembuhan emosional kita. Soal patah hati, soal penolakan, soal trauma. Ada juga bilur untuk kesembuhan mental kita. Ini tentang depresi, tentang kecemasan, tentang ketakutan. Tuhan Yesus tidak hanya menderita secara umum, Ia menderita secara sangat mendalam agar setiap bagian dari tubuh kita yang rusak bisa mendapatkan jamahan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kesembuhan ini adalah suatu modal yang utama bagi kita untuk menatap masa depan yang penuh kemenangan. Orang yang terluka sulit untuk dapat melangkah maju. Tetapi orang yang telah mengalami suatu kesembuhan oleh bilur-bilur dari Yesus akan memiliki suatu kekuatan yang baru untuk berlari menuju panggilan Tuhan yang ditetapkan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami bahwa tidak ada satu tetes darah Yesus yang tertumpah tanpa ada alasan yang jelas. Setiap rasa sakit itu begitu terukur. Yesus tidak hanya mati, Ia menderita dengan cara yang sangat spesifik karena manusia memiliki masalah yang sangat spesifik antara pribadi satu dengan pribadi yang lainnya. Jika hari ini Anda merasa sedang berada dalam suatu tekanan yang begitu berat, ingatlah, Yesus sudah diremukkan untuk memberikan Anda suatu kekuatan. Jika hari ini Anda merasa terluka,
oleh pengkhianatan atau oleh kata-kata dari orang lain atau perbuatan dari orang lain, ingatlah bahwa Yesus sudah tertikam untuk memulihkan kehormatan Anda. Setiap penderitaan Kristus adalah suatu jaminan bahwa Yesus Kristus itu begitu memahami apa yang sedang Anda alami. Masa depan kita tidak lagi bergantung pada keberuntungan atau bergantung pada nasib, melainkan pada suatu kemenangan yang sudah dicapai melalui bilur-bilur itu. Masa depan kita adalah suatu masa depan yang penuh harapan, karena Sang Juru Selamat telah melewati semua kegelapan yang paling pekat sekalipun demi membawa kita ke dalam terangnya yang ajaib. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai penutup, mari kita sadari bahwa Yesus melakukan semua itu bukan karena Yesus itu layak menerimanya, melainkan karena Yesus sangat mengasihi kita. Pengorbanannya di dalam Yesaya 53 ayat 5 itu adalah suatu bukti yang otentik bahwa di mata Allah Anda itu adalah pribadi yang sangat berharga. Masa depan Anda begitu bernilai bagi Tuhan, sehingga Tuhan itu rela membayar harganya dengan bilur-bilur di tubuh Kristus sebagai anak yang dikasihi oleh Bapa kita. Mari kita melangkah keluar dari renungan setelah kita mendengarkan ini dengan kepala yang tegak, bukan karena kesombongan, tetapi karena kita bangga memiliki Allah yang begitu mengasihi kita. Jangan lagi biarkan iblis mendakwa Anda dengan dosa yang sudah terjadi di masa yang lalu, karena ganjaran itu sudah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Jangan lagi biarkan keputusasaan menguasai hidup Anda, karena bilur Yesus Kristus sudah menjamin kesembuhan Anda. Hidup kita sekarang bukan lagi tentang apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, tetapi tentang apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita, dan bagaimana kita merespon kasih Tuhan itu dengan hidup yang memuliakan nama Allah Bapa kita. Masa depan Anda ada di tangan yang berlubang paku, tangan yang penuh bilur, punggung yang penuh bilur, tangan yang tidak akan pernah melepaskan Anda. Di dalam bilur Yesus Kristus, kita tidak hanya menjadi sembuh, tetapi kita ini benar-benar dihidupkan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami tersungkur di hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Hari ini kami menyadari bahwa setiap luka, setiap tikaman, dan setiap bilur yang Engkau tanggung di kayu salib bukanlah tanpa alasan. Terima kasih karena Engkau rela diremukkan demi menggantikan kehancuran hidup kami, sehingga masa depan kami kini penuh dengan pengharapan yang baru. Kami percaya bahwa setiap rasa sakit yang Engkau alami memiliki suatu tujuan yang spesifik untuk memulihkan setiap bagian dari hidup kami yang rusak. Biarlah kebenaran bahwa oleh bilur-Mu kami menjadi sembuh, itu akan meresap ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Kuatkanlah kami untuk dapat melangkah ke masa depan dengan penuh iman, karena kami tahu harga keselamatan kami telah lunas Engkau bayar. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami. Biarlah di sepanjang hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, di tempat kami beraktivitas, dimanapun kami berada. Biar kami memakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan saja.
Biarlah karena pertolongan Roh Kudus, maka dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Segala kenajisan, segala percabulan, amarah, kepahitan, dendam, dan apapun dosa-dosa lainnya, biarlah semua itu dibuang dari hidup kami, agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam hal pekerjaan, dalam studi, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan yang melakukan usaha-usaha lainnya dimanapun mereka berada. Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi yang sedang terbaring sakit, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami Tuhan yang mendengarkan renungan ini, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.